접근한 이유가 뭐야? 인간이 또 어디다 폭탄을 돌려, 씨. 식도 작게 해줄게요. 해랑 온 적이 있어요? 역시. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama The Judge Returns yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. 그냥 풀어주세요. Pak Hodonggi mengubah niatnya yang awalnya dia bilang kepada Hanyung untuk menghilangkan nyawa dari Pak Chu. Dia bilang, udah gak apa-apa, stop aja karena aku pengen bahwa dia itu harus merasakan hukuman yang benar-benar setimpal dengan apa yang dia perbuat. Dan Hanyung juga menyetujui permintaan dari Pak Ho dan dia bilang itu adalah keputusan yang sangat-sangat tepat karena kalau misalkan si bapak memilih untuk menghilangkan nyawa dari Pak Chu, itu masalahnya juga tidak akan pernah selesai, jadi mendingan dihukum aja. Setelah itu Pak Chu mereka pulangkan dan dia mengobatin luka-luka yang dia dapatkan, tapi tetap aja dia tidak pernah merasa salah sama sekali. By the way, setelah itu Hanyung dan juga Jong Ho pergi ke supermarket miliknya Jong Ho. By the way, di situ kan ada si adik kecil ini yang kebetulan kan dia shift malam pada hari itu. Terus dibilang sama Jong Ho, tolong dong Hanyung antarin dia pulang. Ya udah diantarinlah sama Hanyung, yang kebetulan pas sampai di rumahnya si adik kecil cerita sama neneknya kalau misalkan dia itu seneng banget bisa bekerja di supermarket itu karena waktunya juga luang banyak sama neneknya, dia juga tetap bisa belajar dan selalu diantarin pulang sama Jong Ho. Terus pas dia cerita sama neneknya kan tiba-tiba dia melihat ada cahaya di luar yang ternyata itu ide Jong Ho dan juga Hanyung untuk membuat penerangannya mengarah ke kamarnya si gadis kecil itu dan juga neneknya. Dia seneng banget dan tahu kalau misalkan itu memang ide dari Jong Ho dan juga Hanyung. Keesokan paginya, Hanyung tiba-tiba disapa sama anak buahnya Jong Ho. Kalian tahu, Jong Ho memberikan Hanyung itu mobil baru dan mobilnya itu super duper mewah banget dan harganya pasti mahal juga. Terus dibilang sama Jong Ho, udah nggak apa-apa, itu aku kasih untuk kamu dan bisalah kalau misalkan kamu mau nyicil ya udah nggak apa-apa, cicil aja katanya gitu. Terus kan Pak Chu itu bertemu dengan Dewan Kang dan dia menjelaskan semuanya bahwa dia itu bakal menyelesaikan permasalahan dari Sing Hol itu dengan cara perdamaian. Pokoknya dia menjanjikan bahwa dia itu bakal bisa membuat orang-orang ataupun para korban untuk berdamai aja, nggak membawa ke pengadilan. Sementara itu di kantornya Hanyung, Kim Yoon Hyuk ini kan disuruh juga untuk memata-matain apapun yang dilakukan sama Hanyung. Dan dia nanya Hanyung tuh lagi ngapain untuk memberikan informasi kepada anak buahnya si Shin Jin kalau misalkan Hanyung tuh lagi sibuk ngurusin reruntuhan. Dan kebetulan pada hari itu Hanyung juga ngupdate tentang Pak Wu yang ternyata dia itu masih aja mengelak tentang apa yang terjadi terutama terkait anaknya dia, di mana dia mengklarifikasi kepada para wartawan. Dia mengatakan bahwa anaknya itu dijebak dan juga nggak mungkin dia melakukan hal yang seperti itu. Terus dibahas juga tentang manipulasi saham yang pernah dia buat dan juga lagi viral banget, tapi dia mengatakan bahwa ntar aku jawab ketika klarifikasi ataupun konferensi pers katanya gitu. Terus Shin Jin dicurigain sama atasannya bahwa itu semua tentang Pak Wu, kasus-kasusnya itu gara-gara Shin Jin. Shin Jin lah ide dari semua ini. Terus kata Shin Jin, ya aku cuma pengen ada keadilan aja di yudikatif katanya gitu. Terus dia diberitahukan tuh sama anggotanya tentang asal-usul masa lalunya Lee Hanyung, termasuk CV-nya dia semuanya tentang Hanyung. Dan dari sana dia ngebacakan dan dia ingat bahwa ayah Hanyung dulu adalah orang yang pernah didakwa sama dia untuk menjalani hukuman selama 1,5 tahun gara-gara kasus dengan S Group. Dan dia juga tahu bahwa ayah Hanyung pada waktu itu dijebak. Makanya setelah itu kebetulan kali nih katakan dia telepon lah Hanyung diajak untuk makan siang bersama. Nah ketika mereka makan siang itu dia mencoba untuk menjelaskan nih sama Hanyung tentang kejadian di masa lalu. Apalagi kan Hanyung itu masih tinggal di daerah dekat lokasi kejadian pada waktu itu. Dan Shinji juga penasaran apa tujuan Hanyung mendekati dia. 접근한 이유가 뭐야?
Terus Hanyong menjelaskan sama Shinjin, kayaknya aku bakal kasih tahu lain waktu aja deh, katanya gitu. Terus dia juga menjelaskan tentang kasus ayahnya itu, di mana ayahnya dihukum penjara selama 1,5 tahun, tapi dia bilang sama Shinjin, ya tapi itu udah berlalu, aku nggak terlalu memikirkan itu lagi, intinya aku fokus sama tujuanku yang sekarang, kata Hanyong gitu. Setelah selesai makan kan, bosnya Hanyong ngeliat Hanyong sama Shinjin, dia tuh penasaran nih apa nih, kok Hanyong mencurigakan banget. Dia laporlah kepada baik Isok. Terus Isok bilang, udah tenang aja, mungkin Hanyong ada rencana lain, tenang aja, dia tuh nggak bakal berkhianat sama kita. 글자 하나라는 꼭 Terus kan Wejang Taesik ini masih aja ngegangguin Kim Jina. Kali ini dia tuh malah mengirimkan sesuatu tulisan yang tulisannya itu adalah I love you, aku cinta kamu, cuma dia lumurin sama cairan yang berwarna merah. Lalu dia rencana kirimkan sama Jina. Di sisi lain, Hanyong memiliki sebuah ide nih untuk menggunakan Kim Jina menyelesaikan kasus dari Pak Wu. Karena kan Jina itu adalah orang yang gesit banget, jadi dia memberikan bukti-bukti juga kepada bosnya si Jina. Karena setelah itu Jina langsung dipanggil sama bosnya dan juga diberikan lah tuh tentang kasus tersebut, kasusnya Pak Wu. Pokoknya kata bosnya kepada Jina, selesaikan ini. Ya udah, diperiksa lah sama Jina kan berkas-berkas tersebut, di mana itu ada hubungannya dengan kasus narkoboy. Nah setelah dia cek siapakah orang tua dari anak tersebut, ternyata itu adalah Pak Wu, calon dari petinggi. Nah di situ Jina agak bingung nih, karena kok kasus sebesar ini disuruh dia nyelesainnya. Dan kebetulan dia ditelepon sama Park Chul-woo, seniornya dia. Jadi dia bilang, oke, kita jumpa aja karena ada hal yang mau aku kasih tahu sama kamu, katanya gitu. 우한고 측, 피고 측 모두 참석하셨나요? By the way, perkembangan dari kasus reruntuhan itu sedang ditanganin sama Hanyong, di mana pada hari itu kebetulan dia mendatangkan pengacara kedua belah pihak dari penggugat dan juga tergugat. Di mana hasilnya pengacara dari tergugat yang merupakan bakal jadi calon kakak iparnya Hanyong mengatakan sama ayahnya bahwa dia yakin banget bisa memenangkan kasus ini. 그 사람도 또 왔나 봐요. Dan masalah yang lain adalah anggota-anggota dari Pak Aswi itu terus memanggil-manggil Pak Ho karena mereka tuh pengen memaksa untuk berdamai. Dan Pak Ho itu ingat pesan dari Hanyong, udah terima aja perdamaian mereka, nanti tenang aja, aku bakal berjanji menghukum mereka separah mungkin. Ya udah, akhirnya Pak Ho memutuskan dan bilang sama istrinya dan juga si mbak reporter Song Nayon yang kebetulan ada di sana bahwa dia memutuskan untuk berdamai aja. Awalnya mereka itu nggak mau, cuma Pak Ho bilang udah nggak apa-apa, aku udah capek banget ribut-ribut. Dia tanda tanganin tuh surat perdamaian, dikasihlah uang sama mereka, ya udah berdamai. Dan akhirnya dikasih taulah sama anak buahnya Pak Chu bahwa semuanya sudah mereka selesaikan dan pihak korban sudah memutuskan untuk berdamai. Lalu Pak Chu mengabarkan kepada Dewan Kang dia udah menyelesaikan tugasnya. Oh ya, pada malamnya pas Jina mau bertemu sama Chul-woo, tiba-tiba ada orang yang memberikan dia berkas. Cuma dia belum lihat tuh berkasnya apa, dan pas dia masuk ke dalam, loh, kok ada orang lain ya kan, yang ternyata itu adalah Hanyong. Lalu dijelaskanlah sama Chul-woo siapa itu, dan dia berjanji memang mau mempertemukan Hanyong dengan Jina. Terus Jina itu bilang, sebenarnya ada yang mau kau bahas sama kau, cuma masalahnya ada Bapak Hakim ini kan, kayaknya aku pulang aja deh, katanya gitu. Terus Hanyong bilang, intinya aku tahu apa yang kamu sedang kerjakan, gini aja, pokoknya kau selesaikan itu, kau hukum Pak Wu, tangkap dia, terus turunkan dia dari jabatannya, aku bakal bantu kau untuk menangkap si Taesik. Kayak mana? Kata Hanyong gitu. 피 아니야? 와. Masalahnya Jin ini masih belum percaya dan gak mau. Pas dia mau pergi kan, berkasnya jatuh, terus diambil sama Hanyong. Kayaknya ini dari orang yang ini deh, ya, si Jang Taesik. Udah, terima aja tawaran aku tadi, katanya. Selesaikan kasus Pak Wu, aku ngebantu kau nangkap si Taesik. Kayak mana? Katanya. Setelah itu Hanyong memutuskan pergi dari sana. Dia pergi ke supermarket, katanya dia lapar, lalu disiapkanlah makanan sama si adik kecil. Terus si Chulu tuh menjelaskan sama Jina kalau misalkan Hanyong tuh sebenarnya baik gitu, dan juga korban-korban selalu dia belain ketika dia itu lagi di persidangan. Cuma Jina itu masih agak nggak percaya sama Hanyong. Dia takut kalau Hanyong tuh nanti berkhianat dan juga bohong gitulah, dan juga menjebak mereka. Nah setelah itu dia memutuskan untuk pergi menemuin si Jang Taesik. Ternyata tujuan Taesik itu adalah kayak meminta damai gitu sama si Jina untuk agar jangan mengorek-orek lagi tuh tentang kesalahan-kesalahan dia. Dan diajaklah makan mewah kayak gitu. Cuma ya tetap aja itu tidak berhasil dan Jina nggak mau menurutin si Jang Taesik. Karena kesel banget, akhirnya Taesik tuh pergi dari sana karena dia tuh udah
mengeluarkan uang banyak tapi malah kagak berhasil. Dan dia juga bilang tuh sama anggotanya pasti perjalanan pulang bahwa dia bakal menunjukkan kepada Kim Jina bagaimana sebesarnya kekuatan uang itu gitu loh. Pokoknya ada uang semua beres gitu. Dan di rumahnya Pak Ho, ternyata Pak Chu sama anggota itu masih aja nungguin Hanyung dan juga Jung Ho karena mereka masih kesel banget karena kemarin kan mereka sempat disiksa. 놈들이 Keesokan harinya, Shin Jin menjelaskan sama Pak Wu bahwa entar lagi tuh kasusnya bakal di-up. Dan dia nanya dong, nggak bisa gitu dong, kamu itu harus ngebantuin aku, kata Pak Wu gitu kan. Kata Shin Jin, udah kita tengok aja nanti gimana, katanya gitu. Entah dia pengen bantu ataupun gimana, atau ya dia kan bilang sama Hanyu untuk menjatuhkan Pak Wu ini. Oh ya, persidangan kasus dari reruntuhan sebentar lagi bakal dilaksanakan lagi. Terus Hanyung itu nelpon Song Nayeon dan mengatakan bahwa kok jumpain aja deh korban yang lainnya yang anjingnya itu juga meninggoy pada waktu itu. Awalnya Nayeon ini nggak mau tuh dikirimin alamat sama Hanyung. Ya udah, akhirnya setelah berpikir beberapa kali dia memutuskan pergi ke sana. Pergilah dia ke rumah dari korban yang anjingnya meninggoy itu. Lalu dia tanya-tanyalah dan dia ternyata mendapatkan informasi seperti yang dibilang sama Hanyong. Terus setelah itu dia juga menghampirin salah satu resto di dekat lokasi kejadian reruntuhan pada waktu itu. Dan ternyata kata si ibu pemilik resto itu dia udah pernah ngelapor sama Pak Chu. Cuma ya kagak digubris. Dan pas sidang berlangsung kan semuanya itu korban udah memilih jalan damai. Kata Hanyong, oke, ini bisa ditutup sih sebenarnya. Terus pengacara dari para korban mengatakan bahwa mereka memiliki bukti kalau perdamaian itu mereka dipaksa dan juga mereka ada videonya diputarlah di pengadilan. Nah pihak tergugat itu tuh nggak terima kan, tapi di stop sama si Hanyong. Dan ternyata hal lainnya juga ada, di mana itu rekaman yang dibuat sama Nayeon, interviewnya dia bersama dengan si ibu pemilik kedai yang di dekat lokasi kejadian. Dan dia membeberkan semuanya keburukan-keburukan dari si wali kota Chu itu. Jadi dengan bukti-bukti yang ada, akhirnya Hanyung itu memutuskan bahwa kasusnya itu nggak jadi tutup, tapi malah bakal diajukan lagi untuk Pak Chu dan juga anggota-anggotanya untuk menghadapin sidang tuntutan pidana. Nah, calon kakak iparnya Hanyung juga kagak bisa berbuat apa-apa karena buktinya sangat-sangat jelas banget dan seluruh hadirin di sana dan juga para korban seneng banget dengan keputusan yang dibuat sama Lee Han-yong. Nayeon tuh seneng banget karena dia kan sempat berpikir Hanyung tuh berkhianat sama dia, tapi ternyata enggak. Terus kan itu berita diketahui sama Shin Jin keputusan Hanyung dari persidangan. Jadi dia bilang tuh sama anggotanya, kayaknya Pak Kang, Dewan Kang harus pura-pura menjauh dan juga memutuskan bukti-bukti dia berhubungan dengan Pak Chu itu. Sementara itu Hanyong dipanggil ke ruangannya Isok. Lalu Isok nanya sama Hanyong, by the way kamu nggak ada hal yang mau kamu ceritakan sama aku? Sebenarnya Hanyong nih ngeh gitu apa yang dimaksud sama si Isok, cuma dia memutuskan untuk nggak kasih tahu dulu. Ayahnya Sehi marah banget sama kakaknya karena gagal dalam persidangan untuk menyelesaikan kasus dari reruntuhan itu dan juga diejek tuh sama abangnya Sehi. Gak lama setelah itu, Sehi dan juga Hanyong ikut bergabung dengan mereka dan Hanyong menjelaskan tentang hal tersebut dan dia menyarankan untuk perusahaan firma hukum milik ayahnya si Sehi ini membatalkan kerjasama dengan Pak Chu aja, itu bisa tidak mencoreng nama firma mereka dan mereka aman gitu. Setelah itu Hanyong pergi makan malam berdua dengan Sehi dan sebenarnya hubungan mereka ini tuh kayak lucu banget gitu guys, dan nggak tahu nanti Hanyong apakah tetap memutuskan menikah dengan Sehi atau enggak. Dan pas mereka makan Hanyong juga menggoda si Sehi. 애랑 온 적 있어요? 또 왜 자꾸 지인이만 찾는데? 지인이요. Dia mengatakan sama Sehi bahwa tempat mereka makan itu lumayan sering dia pergi dengan koleganya dan kemungkinan besar cewek, dan itu membuat Sehi itu kayak cemburu banget, apalagi Hanyong gak kasih tahu siapa namanya. Penasaran banget tuh dia. Keesokan harinya Hanyong meminta sama Chulu untuk menginterview Pak Chu. Cuma ya sekedar aja karena Pak Chu itu pada waktu itu juga kayak selengean banget. Tapi itu bagian terencana dari Hanyong dan juga Chulu, dimana setelah itu Chulu membebaskan Pak Chu karena itu memang membuat hubungan Pak Chu dan juga Dewan Kang nantinya bakal semakin runyam, dan itu ternyata bagian dari rencana Hanyong juga. Jadi dibilang sama si Chulu, Pak Chu tuh udah keluar tuh, dan bener aja dong.
Ternyata setelah itu Dewan Kang menelpon Pak Cu dan juga menanyakan apakah Celu ada membahas nama dia ataupun enggak. Kata Pak Cu nggak ada, aman aja katanya. Padahal sebenarnya ada tadi dibahas. Terus kebetulan kan Dewan Kang itu lagi bersama dengan Shinjin dan dibilang sama Shinjin bahwa ya kalau misalkan kau nggak mau nanti terkena getah dari kegalakuan dari si Pak Cu itu, ya udah kok hilangkan aja nyawanya, kata si Shinjin gitu. Emang luar biasa jahat banget nih Shinjin kan. Dan dia juga menatap ke arah pemilik resto itu seolah-olah Shinjin sudah membayarnya dengan banyak banget uang. Ya udah, malamnya itu Pak Cu dan juga anggotanya itu memutuskan untuk pergi ke Filipina untuk sementara waktu biar mereka itu terbebas dari segala tuduhan gitu, kata Pak Kang kan. Terus ya udah, pas mereka mau berangkat menggunakan kapal pada malam itu kan mereka berangkat jam 3 pagi. So mereka itu kayak stay dulu loh di situ. Kepergian mereka itu diketahuin sama Jung Ho dan dia kasih tau lah Hanyong lokasi dari kapal pelabuhan mereka yang bakal pergi nanti. Nah, terus anak buahnya si Pak Cu ini bilang, Pak, kita tunggu sini ya, cuma aku mau pergi sebentar. Dan dia nggak tahu bahwa itu adalah rencana dari si Shinjin. Nah, pas pergi anggotanya itu kan, dia malah dicekek tuh sama anak buahnya si Shinjin yang kemarin yang mau menghilangkan nyawanya Hanyong itu kan. Pas Hanyong sampai di sana dia mendengar Pak Cu kesakitan lalu dia menendang anak buahnya si Shinjin itu. Aduh, Pak Cu selamat atau kagak ya? Kira-kira gimana kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.